Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi speaker aktif yang mengalami tidak bisa dicas. Ini karena ini tipe portable, jadi ada baterai, kemudian harus kita cas melalui USB seperti itu. Jadi tidak langsung ke listrik PLN yang menggunakan DC 5 volt seperti itu. Nah, ini seperti ini kita tutorialkan merek Dazumba. Ini bodinya besar sekali, tapi suaranya juga lumayan meskipun bodi saja yang besar seperti ini. Ini multimedia speaker aktif merek Dazumba. Ini baterainya di 7,4 volt 2200 mAh frekuensi seperti ini. Jadi dia menggunakan listrik 5 volt seperti kita lihat di sini. Ini sudah digital campuran. Ini speakernya. Ini berat seperti ini karena di dalamnya ada batu. Nah, diikat di sini. Tadi coba lihat ada 2 baut. Ini batu seperti lempengan batu supaya menambah ciri khas besar. Bodinya besar, jadi harus diimbangi dengan beratnya seperti itu. Ini teknik merek-merek Cina seperti itu. Ini merek Dazumba. Untuk bagian cas dia berada di atas seperti ini. Ini kita bisa lihat ini sudah rontok. Ini ada USB, ini mic pas, ini jadi lepas dulu nanti. Ini baut sudah kita lepas. Nanti kita tutorialkan bagaimana mengatasi yang tidak bisa dicas tanpa kita ganti USB casnya. Jadi tidak perlu kita ganti. Memang kita bisa ganti seperti ini. Ini USB casnya, tapi kita harus menggunakan solder. Kemudian apabila masih menempel cukup susah untuk melepasnya. Kalau sudah rontok seperti ini enak kita mau ganti dengan langsung menggunakan kabel seperti ini. Di kabel USB yang sudah kita potong ujungnya. Ujungnya seperti ini kita potong. Kita ambil min plusnya saja. Kemudian kita hubungkan ke bekas USB-nya seperti ini. Ini langsung saja kita tutorialkan. Ini sudah kita buka bautnya. Ini bautnya menggunakan baut L, tapi kita bisa kali menggunakan obeng min saja bisa. Ini baut obeng ini obeng kembang, obeng L tipenya, tapi kita bisa kali menggunakan obeng min saja. Kita lepas seperti ini. Ini sudah lepas, kemudian bisa kita angkat seperti ini. Di sini ada kabel, ini kabel speaker, ini kabel baterai, pas saja seperti ini. Ada soketnya, ada sistem tekan, ditekan baru kita tarik. Ini kabel baterai. Ini baterainya 2 buah tipe 18650. Kemudian ini fleksibel apa nih? Oh, ini LED speaker, lampunya ini, lampu LED-nya ini kabel LED lampu. Dan ini fleksibel, nanti kita lepas. Ini kita lepas dulu untuk bagian luarnya, untuk putarannya kita lepas. Kemudian bisa kita melihat ada baut, bisa gunakan obeng 12 kalau tidak salah nih. Tapi udah coba menggunakan tangan saja, kita bantu mudah dorong ini. Ini sudah kita bongkar, jadi cukup mudah. Jadi untuk memperbaiki speaker merek Dazumba ini tidak perlu kita bongkar yang lain, cukup dari atas saja. Speaker juga kalau misalnya lepas putus, kita buka dari depan semua, jadi tidak ada dari belakang sini, tidak ada. Ini sebagai sudah dilem, jadi tidak bisa dibuka, bagian dalam tidak perlu dibuka. Nah, ini seperti ember saja, kaleng kosong. Ini sudah lepas, bisa kita tarik. Ini lepas dulu untuk fleksibel displaynya, fleksibelnya. Nanti masuknya sama, kita tekan saja nih. Kita lepas bautnya, kita lepas seperti ini. Nah, nih. Jadi kita bisa melihat ada bekas konektornya yang sudah putus seperti ini. Ini kita bisa solder ulang, kita rapikan bekas solder, kemudian kita ambil yang
plus. Di sini plus biasanya sebelah kiri. Jadi ada plus sebelah kiri ini ada 5 titik 1 2 3 4 5. Yang bagian kiri sekali itu adalah plus, ada tulisannya. Kemudian yang minnya di bagian ujung sebelah kanan. Jadi min kita gabung seperti itu. Ini kabel USB yang mau kita sambungkan seperti ini. Ini USB. Nah, kalau perlu kita masukkan di posisinya seperti ini tadi. Nah, gimana posisinya seperti ini? Ini kabel cas, jadi kita masukkan di bagian sini dulu. Ya nanti tidak masuk, nanti kita solder bisa nyangkut. Nah ini kita masukkan di sini dulu. Nah, kemudian kita bisa solder langsung di bagian sini. Nah kabel biasanya kalau ada 4 buah, kita cari yang mana min mana plus. Nah kalau yang warnanya seperti ini tidak ada min, tidak ada warna merah, tidak ada warna hitam. Jadi yang biasanya yang hijau ini tidak kita pakai untuk data, kemudian yang putih ini adalah untuk data juga. Nah ini yang plus adalah warna agak kuning seperti ini, kemudian yang min adalah yang biru seperti itu. Kalau misalnya tidak ada kabel yang warna hitam atau merahnya seperti itu, yang penting kita ambil min plusnya saja. Yang plus kita kabel merah, misalnya merah, kita sambungkan, dia ada plus di bodi mesin seperti ini. Nah nanti kita solder seperti ini. Nah, setelah kita solder, ini kita sudah tahu ini yang plus adalah warna oranye ini. Kita solder di bagian sini. Jadi kita perlu solder dan timah solder seperti itu. Kalau belum ada, kita bisa solder ulang. Ini cukup kuat karena tidak kita tusuk menggunakan USB di bagian ini. Karena kalau tidak kuat bisa jebol lagi, bisa tahan hanya 1 bulan misalnya. Cukup cepat rusak kalau sudah pernah gantian, karena soldernya ini tidak kuat kalau tidak kita blower. Kita blower uap supaya timahnya menempel dengan kuat. Kalau sekedar solder saja mungkin tidak panas. Ini kita bantu blower dari bawah seperti itu. Kalau misalnya tidak ada blower, itulah kita akali menjadi kabel seperti ini. Cukup awet, cuman ada kabel saja yang keluar seperti ini. Ini kita solder saja dulu. Nah kalau misalnya agak susah kita nyoldernya di bagian ini terlalu rapat, kita cek jalurnya. Jalurnya ini nyambung ke kapasitor ini. Kapasitor ini kita copot tadi, kapasitor 220 mikrofarad 16 volt. Ya di bagian plusnya di sini. Ya, jadi dia kalau misalnya ada, kita bisa cek, lihat jalurnya. Dari baterai plus ini nyambung ke kaki kapasitor di bagian plus, kemudian masuk ke bagian apa ini, lilitan. Nah jadi bisa kita solder di bagian sini. Nah tadi kalau misalnya soldernya ini kita lepas tadi, karena untuk melepas soketnya tadi. Nah ini posisinya seperti ini. Jadi dia nyambung ke plus baterai, colokan cas, masuk di kapasitor di kakinya plus. Bisa kita balik seperti ini, dia masuk ke sini. Nah ini. Jadi kita solder saja di bagian sini saja bisa. Nah ini plus, dan ini yang satunya adalah negatif. Bisa kita ambil dari sini, ada negatif, bisa negatif daripada cas kita ambil dari satunya untuk plus di sini. Jadi kita enak untuk soldernya. Jadi tidak perlu solder di tempat yang bekas konektor ini karena terlalu rapat. Jadi kita balik di sini saja, nyambung di kapasitor yang 16 volt ini. Ini sudah kita solder yang di nyambung di ini negatif dari casat, ini yang plus ya kita bilang tadi dari kapasitor di 16 volt. 16 volt di kapasitor plusnya nih nyambung seperti ini. Yang min di sini, sini. Jadi kita ambil kakinya yang plus seperti itu, nyambung seperti ini. Ini kita solder sini, jangan sampai tersentuh seperti itu. Nanti kapasitor kita pasang lagi, karena tadi kita pasang
Jadi untuk menyoldernya cukup banyak nempelnya, karena dia di kaki kapasitor seperti itu. Di sini ini kita bisa lihat nih, ada kaki plusnya ini nyambungnya ke kapasitor. Nah, seperti itu, nyambung dari kaki plus ke kapasitor sini. Ini dari sini nyambung ke kapasitor. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak yakin bisa cek menggunakan ampermeter di posisi buzzer. Kalau dia tidak connect, kita konekkan mana yang nyambung ke baterai plus casan, kita ambil dari baterai cas, kabel cas kita sambung kemana yang larinya. Ini biasanya sini kita bisa lihat karena jelas alurnya seperti itu di skemanya, kita bisa lihat. Ini tidak perlu di ampermeter, tapi kalau kurang yakin bisa ukur menggunakan ampermeter. Ini nanti kita pasang lagi seperti ini. Ini sudah selesai, kita rakit, masukkan tadi posisinya tadi, tinggal kita rakit saja seperti ini. Nah, ini posisi penampakan sementara. Nanti di sini kita ikat gulung supaya tidak nyangkut di sini. Nah, kita gulung seperti ini, jadi tidak nyangkut kita tarik tidak putus. Nah, untuk solderan seperti ini, jadi dia kuat, kita gulung seperti ini. Ini posisi, nanti teman-teman serapi mungkin untuk cara pasangnya. Nah, ini sudah selesai. Nih sudah selesai. Jadi kalau kita tarik tidak apa-apa, kuat, meskipun kita tarik seperti itu. Jadi kalau putus kita solder ulang. Ini kita rapikan. Jadi tutorial ini mungkin cukup bermanfaat, karena kalau misalnya kalau ganti USB casan seperti ini tidak bertahan lama, cepat rusak kalau sudah pernah diganti. Ini untuk rumah, bautnya kita pasang dulu seperti ini. Nanti kita pasang, kemudian fleksibel kita pasang kembali seperti sebentar waktu pertama kali kita buka seperti itu. Ini kita pasang semua. Ini sebagai tutorial saja untuk kerapian. Nanti teman-teman saya rapi mungkin untuk cara pasang. Di bagian dalam cukup mudah karena ada kabel baterai, kabel speaker, kemudian kabel lampu LED, kemudian ini kabel display. Jadi ada berapa kabel? 1 2 3 4 5 1 2 3, hanya 4 macam. Ini kabel antena. Ini tadi kita lepas di solder di sini. Nanti kita solder baru lagi. Ini sudah kita anggap selesai. Nanti teman-teman rapikan saja sendiri seperti itu. Ini sudah cukup, bisa untuk langsung ngecas. Cuman agak beda, ada kabelnya saja seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ini cukup awet. Kita gunakan kabel yang bagus, bisa cukup awet sekali dibanding kita hanya mengganti USB saja seperti ini. Kalau misalnya kita hanya ganti USB saja seperti ini, keawetannya cukup kurang. Jadi sebaiknya kita ganti gunakan kabel USB saja seperti ini. Jadi kita gunakan kabel USB dan gunakan kabel yang bagus saja seperti itu. Mudah-mudahan ini tutorial bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya, karena untuk bisa menambah amal ibadah kita, karena untuk menyebarkan tutorial untuk mengajarkan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Salam sukses.